حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريتهم وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك ya Habibullah. Kita hari ini mempelajari pelajaran ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh Syekh Murabi Mursyid matahari bumi ini, matahari Kalimantan, datuk kita Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau yang bernama Kanzul Ma'rifah. Sesungguhnya kitab ma'rifat yang beliau ajarkan itu banyak. Ada kitab Fathur Rahman, Wali Ruslan, ada beberapa kitab-kitab yang lain. Ulun mengambil kitab yang sederhana untuk kita pahami. Tolong semua jamaah, mungkin jamaah ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang hanya haja juga. Tapi insyaAllah mudah-mudahan ini bekal kita untuk sanggup pulih. Amin. Bekal kita bukan hanya bulik kaina, mulai buliknya mulai wayah ini. Amin. Dan mengharap reza Allah, ulun akan membacakan kitab beliau ini. Jadi biar ulun sama-sama belajar, tabarrukan mengambil berkah dari kitab yang disusun oleh Datu Kalampayan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau tidak banyak muqaddimah, mengambil daripada petunjuk Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya.
Jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah pengenalan diri kita. Mengenal, meminandui, menelaah, meneliti siapakah diri kita nang sebujur-bujur diri. Orang banyak kada mengenal siapa dirinya, nang sebenar-benar diri. Maka Jadatu Kalampayan mengutip hadis, siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya mengenal dia akan Tuhannya. Untuk dapat orang ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, tangganya adalah mengenal akan hakikat dirinya. Dan ini diungkapkan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, ujar Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun di sini ay illa liya'rifun, artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat, mengenal Allah. Setelahnya ma'rifat, mengenal Allah, ay illa liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah memberikan isyarat tentang keterangan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Takdirnya ini, pada rahasia dirimu, pada dirimu, apakah kau tidak lihat rahasia Rabbmu? Bermula menjadi Kalampayan, hakikat mengenal diri itu ada 3 perkara, ada 3 tangga, ada 3 perkara untuk orang mengenal diri. Tangga pertama tingkatan mubtadi, tangga kedua mutawasid, tangga ketiga muntahi. Tangga pertama orang yang pemulaan, mubtadi. Mutawasid, penengah. Tangga pertama ini orang awam. Tangga kedua orang khawas. Tangga ketiga muntahi, khawasul khawas. Kenapa perlu kita pelajari ini? Ini berhubungan dengan saat kita sakaratil maut. Ini berhubungan dengan kita amaliyah kita setiap hari agar husnul khotimah. Pertama, Jadatu Kalampayan mengenal asal kejadian diri. Jadi kita disuruh mengenal asal kejadian diri. Di sini sidin langsung todo poin. Kalau kada kambangan, kada berbunga-bungaan lagi, langsung tembak setempat sidin. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada dapat likaliko. Jadi tentang mengenal akan Nur Muhammad ini menurut Datu Kalampayan ini tangga orang awam, masih pingkutan orang awam. Jadi orang kebanyakan, orang umum daripada umat Rasulullah, tangga pertama mengenal hakikat dirinya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangga dasar. Jadi
Mau tinggi badan dia kada tinggi itu dasar. Di bawah orang awam, orang hawam. Orang hawam itu di bawah awam ya martabatnya maaf tidak beda seperti binatang. Jadi menurut pelajaran ini, bila orang awam tuh ada memakai pakaian ini, maka bukan orang awam, hawam. Hawam itu ya kayak binatang masih. Kita bila mendengar kisah Nur Muhammad, tapi hati itu tinggi benar, ilmunya itu sudah kok bisa. Bukan tinggi, ini dasar. Menurut petunjuk dari Datuk Kalampayang. Nah, nang kaya apa urainya? Mengenal diri, bahwa asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya sudah rancak kita pelajari, sudah rancak kita ulang-ulang. Tapi penyakit ilmu itu abatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu kada ingat, atau bahasa Banjarnya lali. Bahasa Jawanya lupa. Bila ada ingat, dia lali. Bila lali, dia lupa. Bila lali, kada ingat. Bila kada ingat, dia lupa. Makanya perlu diulang. Orang menghafal Quran. Pondok kita di Nur Mustafa, tuh penghafal Quran banyak. Kalau kada diulang akan hilang hafal. Walaupun sudah hafal, kada diulang, kada dimurajaah akan hilang. Sebab hafalan Quran atau ilmu itu, Ulun Bahari sempat mendengar nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Banjari, ulama besar, guru Imam Masjidil Haram. Ujar sidin, ilmu itu kayak kijang yang liar. Amun kita dapat, ilmu dapat sudah. Ilmu itu kayak kijang, kan belajar pak ilmu ma'rifat ini. Dapat sudah, paham sudah. Tapi bila kada diikat kuat-kuat, kada diberi makani, diikat kada, diberi makani kada, kijang itu imbab yang dapat, yang bawa ke rumah, diandakain ke rumah. Kira-kira ada sawat 5 menit hilang, menghilang alih mencarinya. Nah, begitulah ilmu. Kalau sudah didapat, hendaklah diikat. Apa diikat? Dimurajaah, diulang-ulang. Bila perlu ditulis, bila perlu ada catatannya, ada ingatannya. Nah, apa makanannya? Jadi amaliyah sehari-hari. Bahwa menurut hadis Jabir yang sudah kita mafhum, bahwa sesungguhnya sebelum adanya alam semesta, alam jagat raya ini, langit, bumi, malaikat dan semua yang ada dalam martabat 7 yang ada disebut dengan makam ahdiyat. Apa itu makam ahdiyat? Ahdiyat itu la ta'yin. Apa itu la ta'yin? Zatul bukhti khalisul mutlaq, jat diri Allah semata. Nang kada ada yang lainnya, hanya jat diri Allah semata. Nah, alam semesta dan semua yang ada tidak ada, yang ada hanya zat diri Allah saja. Nang laisa kamitslihi syai'. Nang awal kada berpermulaan, nang akhir kada berkesudahan. Ini kada ada ruang, kada ada waktu, kada ada kurun dan segalanya. Nah, ada diri semata. Nah, kayak apa itu? Itu hanya dia yang tahu tentang rahasia dirinya. Ahdiyat la ta'yin, tidak ada yang ada. Nah, ada hanya zat diri Allah yang ada.
Kita tidak ada. Alam semesta tidak ada. Tidak ada, semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semuanya lenyap, fana, hilang, lebur. Yang ada hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, Allah fa'alul lima yurid, bebas berbuat sekehendak sidin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki akan sesuatu, maka terjadi sesuatu. Kun, jadi, fayakun, maka jadi. Maka disinilah Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku kabarkan kepada ulun, apakah nang mula-mula dizahirkan oleh Allah? Apakah yang mula dinampakkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebelum adanya nang ada ini? Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fakhalaqa minhu asya wa anta min tilkal asya. Hai Jabir, ya Nabi, awal permulaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum adanya yang ada, belum adanya alam semesta dan seluruh isinya, maka yang pertama diciptakan Allah, dijahirkan Allah, dinampakkan Allah, diwujudkan Allah adalah nur nabimu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kejadian, ini awal kezahiran. Jadi Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang dizahirkan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya yang ada. Dari mana Nur Muhammad ini? Daripada kudrat iradat Allah, tajalli nur kudrat, tajalli jalal, kebesaran, jamal, keindahan Allah, kamal, jalalullah, kamalullah, kaharullah, tajallilah dengan kun payakun, dengan kudrat iradat Allah, jahirlah namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa bentuk nur itu? Cahaya dari nur. Kayak matahari dari nur. Kayak apa itu nur itu? Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang cukup kita bayangin dalam etikat hati kita bahwa awal kejadian itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya yang awal dijahirkan tadi oleh Allah Ta'ala, ngarannya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya kayak ini, ngarannya kapas, asal kejadiannya. Tapi kalau dibentuk jadi tisu. Ini ngarannya adalah aku. Itu ngarannya. Zatnya ya banyu, ya ini. Nah, kape zat Nur Muhammad sendiri kada kawan dipikirkan, kada kawan direka-reka, kada kawan dibayangkan. Tapi awal kezahiran belum ada Allah menjahirkan yang ngarannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita yakini dahulu. Kemudian ujar Nabi, "Fakhalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya." Maka diciptakanlah segala sesuatu ini, keadaan zat diri sesuatu itu, baik langit, bumi, arasy, kursi, dan segalanya. Mengapa aja tak? Ada nama lain, tercipta, terbitnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pun wahai Jabir, diri engkau pun wahai Jabir, berarti jasad dan roh engkau pun wahai Jabir tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta dan seluruh isinya, asal kejadiannya
dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad dari kudrat iradat zat Allah nang laisa kamitslihi syai'. Tidak lain tapi bukan. Matahari itu bukan cahaya. Kalau matahari ibaratnya zat Allah itu amsal seperti matahari, Nur Muhammad seperti sinar, bersinarnya. Sinar itu bukan matahari. Matahari ya matahari. Nah kayak matahari itu sendiri, kadang kalau diumpamakan, ngarannya betul yang itu kata kalau diumpamakan, nang nampak terang benderang cahaya itu ngarannya matahari. Kayak apa mataharinya? Laisa kamitslihi. Tapi nang memancar sinarnya tadi, itu sinarnya bukan matahari, darinya. Jadi sinar matahari itu bukan sinar, tapi sinar dari kalau dari paham. Supaya matahari itu bukan sinar. Matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Sinar itu zatnya dari bagaimana matahari sesungguhnya? Laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad bukan zat Allah. Nur Muhammad ya Nur Muhammad zat Allah, zat Allah, zat Allah yang laisa kamitslihi. Tapi Nur Muhammad dari Allah. Tapi Allah bukan Nur Muhammad. Ini dulu tangga awal dulu. Untuk pemahaman dasar dulu. Supaya kita jangan pakai Tuhan ya nanti. Pakai Tuhan jadi hantu. Ini tangga awal untuk memaham petunjuk daripada Datuk Kalampayan ini. Jadi sinar bukan matahari. Matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Jangan saya pakai matahari. Oh, aku matahari. Oh, lainnya matahari. Ikam itu dari aku. Sedang aku sesungguhnya laisa kamitslihi. Bukan Allah. Zatul bukti halisul mutlak lang laisa kamitslihi syai'un, dengan kudrat iradatnya, dengan rahasia ilmunya menjahirkan dengan kun fayakun, zahirlah dari kudrat iradat Allah tadi yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini zat terbit daripada nur kudrat zat Allah. Nah, dari Nur Muhammad lah tercipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita ini. Berarti jasad dan roh kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur kudrat zat Allah. Tanah kita dalam lautan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tangga pertama ujar Datuk Kalampayan yang perlu diresapakan dalam diri kita, bahwa diri kita ini hakikatnya dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Pisau. Hakikatnya dari kapas. Jubah saja kain dari mana? Benang dari mana? Kapas. Hakikatnya dari kapas. Kapas semuanya dari tapi kapas nang hakiki laisa kamitslihi. Ini kenampakannya, kenyataannya. Jadi kita memandang apa yang ada. Langit itu dari Nur Muhammad, bumi daripada Nur Muhammad, alam semesta daripada Nur Muhammad, diri kita daripada Nur. Bagaimana Nur Muhammad itu sendiri? Laisa kamitslihi syai'. Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang penting kita bayakini, menurut saya Datuk Kalampayan ini, bahwa asal kejadian kita dan seluruh alam jagat raya ini daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu tangga pertama.
Makanya pengajian yang semalam istiqomahakan ini dahulu. Dan Allah SWT istiqomahnya andaknya di dalam hati. Bahwa istiqomah duduk di makam Nur Muhammad, mulai ujung rambut sampai ujung batisku, jasad dan rohku, darah dagingku ini hakikatnya adalah daripada nurnya Muhammad SAW. Jadi sabukuan nakal inilah nang tangan, montong, awak, batis si ini semuanya, inilah hakikat daripada kejahiran wujud daripada diri si Nur Muhammad. Jadi kalau nangka itu nambah garak, nambah diam, laku gawian siapa? Nur Muhammad. Jangan lagi rasa si anak, si utuh, si galoh, jangan lagi sudah. Itu orang hawam kok. Siapa kan? Unda sembahyang, si A sembahyang, si B sembahyang. Orang hawam. Tahu orang hawam? Hawam itu martabatnya iya kayak binatang. Kita naikkan jangan jadi kayak binatang. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad jarabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami isi neraka jahanam itu daripada bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Yang mana penghuni neraka bangsa jin manusia, namanya punya hati tidak memahami siapa hakikat dirinya. Ya sainya, ayah sudah rasa unda, ayah sudah rasa si aset, rasa aku, rasa jasad, ayah sudah rasa roh, jasadnya. Kan ada jasad, ada roh. Jasad ya jasadku, rohku ini bang manusia, ini bang aku sudah tidak memahami siapa rahasia dirinya. Qulubun la yafqahuna biha, walau a'inu la yubsiruna biha, punya mata kada digunakan untuk melihat kebesaran Allah, lihat majhar kenyataan terjadi nurnya Rasulullah. Ini nak dalam maknanya. Walau adhan la yasma'una biha, punya tadi kada mendengar akan rahasia kebesarannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina pada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang nang lalai. Nang lalai itu kalinya kada ingat lawan Allah, kada pinandu lawan Allah, kada tahu lawan Allah, hatinya kosong dari Allah. Kenapa? Kada pinandu lawan dirinya. Nah, jadi untuk melepaskan kedudukan kita dari makam orang hawam kepada makam orang yang awam, maka tancapkan di dalam batin kita. Apa di batin? Di dalam hati. Ini ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu nang di dalam, bukan. Kalau ilmu jahir nang dimontok, nang dikeluarkan. Nah, kenapa pian bagi sahur? Kayak kamu kan menisahkan. Tapi ini pada makam majlisnya, bukan di pasar sana, bukan di tengah majlis dan acara tablik akbar, bukan. Ini majlis khusus, sudah 20 tahun loh majlis nih. Ada kerasaan biar asal kayak satu makai mimpi 20 tahun sudah. Belum ada nyusukan waktu itu pernah video melihatkan kayu mulanya 2 kali. Nah dari tahun 99 sampai tahun 2019 saatnya kita tabadil, baganti sudah, baganti paai buai jamaah berataan ini nah, walaupun nang lawas kena hanyar. Sebenarnya ada beda, yang penting amalnya lawan istiqomah di dalam hati kita, bahwa keyakinan kita jangan berlapas lagi bahwa jasad dan roh kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tadi nur kudrat zat Allah. Nah, jadi nang balaku, nang bagarak, nang badiam ini gawiannya Nur Muhammad. Nang sembahyang gawiannya Nur Muhammad. Nang berzikir gawiannya Nur Muhammad. Nah, orang yang duduk di makam Nur Muhammad ini sudah tentu, karena ini sudah
menanggung nur Muhammad dalam dirinya, sudah tentu ini cahaya Muhammad. Bahasanya saya bahasa mudanya. Nur itu bahasa Arabnya cahaya, bahasa agamanya hidayah. Nur itu asma daripada asma Allah. Muhammad yang amat terpuji. Maka tentu gawian orang yang mengandung nur Muhammad itu adalah mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa gawian Nabi yang diikuti? Sebab inya daripada Nabi, imamnya itu Rasul, imam mubin, imam yang nyata itu Rasulullah. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Salawat Allah yang mulia akan nur yang nyata. Siapa nur nyata? Ahmad al-Mustafa. Ahmad yang Mustafa. Nyata, nur nyata. Nyata kenyataan nur Nabi. Nyata. Nyata. Nurnya sendiri itu nyata. Nampak. Jelas. Zahir. Nih, pada nambarataan ini. Nampak nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak nurnya Muhammad pada terlihat, kita melihat pohon, nampak terjadi nurnya Muhammad. Melihat burung terbang, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang alam semesta, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang bintang bulan, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang aras surga, kenyataan nur Muhammad. Memandang wajah-wajah nih, bunda-bunda ulun cantik-cantik penataan. Bidadari insyaallah. Ini terjadi daripada nur Muhammad. Jangan lapas pandangan tuh. Ibu-ibu juga memandang nih, raja-raja nak ada nih, raja-raja surga nak ada nih, nang gagah-gagah nih, nang tampan-tampan. Anak pun menyambat dia di gagah-gagah tampan-tampan. Amun dibandingkan lawan warik. Kesibukan kita gagah-gagah apa terjadi daripada nur Muhammad. Jadi memandang segala keindahan nurul Mustafa mala al-akwan. Nur Nabi yang meliputi segala-galanya. Maka ketika kita memandang yang indah-indah, ingat ini keindahan terjadinya nur Rasulullah. Biar memandang ke depan, melihat ada orang baju putih dalamnya. Bila pengajian jubahnya berganti-ganti. Tentang di mana jiwa kah guru tuh ulah. Ini nama ulah kang nipian dah lagi. Ratu bidadari ulun nama ulah. Itu ada di belakang orangnya tuh. Biar ini Pak ay bajunya, biar ini Pak ay bajunya. Inggih. Jadi soal baju ini ulun kada tuh ratu yang ulah kang. Tapi tahu sakal pandangan terjadi daripada nur Muhammad. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, etikat hati kita ini istiqomah ngarannya. Kada simubahan lagi bahwa kehadiran daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang diri kita, memandang alam semesta, memandang apapun kenyataan nurnya Muhammad. Berarti orang itu liput dalam lautan nurnya Muhammad. Fana tenggelam istighraq dalam lautan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Amin. Mesra sudah diantar. Nah, imbah mesra itu, maka setelah mesra pada ikat batin, sesuaikan kelakuan nur Muhammad dengan imam kita, pemimpin kita. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswah, contoh yang terindah, contoh yang terbaik. Maka itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada ulun kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah,
dan kebaikan di akhirat. Waqina adzabannar, dan hindarkan dari siksa api. Ini doa yang Allah ajarkan. Apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, datang kami kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Mobil mewah? Bukan. Kaya raya? Bukan, itu salah. Kebaikan dunia adalah dalam ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dalam mengikuti ajarannya Rasulullah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul contoh tauladan. Maka kita mengikuti bagaimana akhlak Nabi, laku Nabi, pribadi Nabi, salat Nabi, zikir Nabi, akhlak Nabi, gerak langkah Nabi, senyum Nabi, semuanya kita ikuti. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, artinya di akhirat berkumpul lawan Rasulullah. Kebaikan di akhirat tanpa Rasulullah kita tidak akan selamat, Bapak Ibu. Kebahagiaan akhirat tak kumpul lawan Nabi di akhirat. Di dunia melihat kebesaran Allah, akhlaknya Nabi kita umpati. Di dunia memandang tajalli nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat berkumpul lawan orang yang sumbernya nur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang mengaku wujudnya daripada Nur Muhammad, tapi menyalahi ajaran Rasulullah, bukan dari Nur Muhammad. Berlepas daripada Nur Muhammad, tak cabut Nur Muhammad dalam awaknya, lapasnya. Walaupun wujudnya jahirnya begitu, tapi tak lepas daripada Nurnya Muhammad. Dan apa? Di dunia ini hanya ada dua, ada nur, ada nar. Nur, orang-orang yang mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, akhlak Nabi, pribadi Nabi, laku Nabi, gerak langkah Nabi, zahir dan batin. Makanya dalam simbol huruf nur itu nun, waw, ra, nurun, domah, tunduk. Orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang selalu sujud, orang yang mutabaah, hatinya sujud zahir batin lawan Allah Ta'ala, mutabaah lawan Rasulullah, tinggalan lawan Rasulullah, memandang kepada Rasulullah. Ini mengandung nurnya Rasulullah. Orang sombong, orang durhaka, Abu Jahal, Abu Lahab, nur, tapi inya sombong. Iblis dia sombong, durhaka, sumber kemasnya dari iblis. Wow, berubah jadi alim, cagat. No. Lihat ya, tampil cagat, orang sombong, orang tawa tuh biasa. Doma, tunduk, berubah jadi baris ke atas, fathah, baris ke atas, ampih, nur jadi nar. Jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kada mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah, walaupun ia kisah nur siang dan malam, tetap nar. Nar, api. Api, iblis dalamnya. Nur, cahaya. Rahasia nur, Rasulullah dalamnya. Rasulullah dalamnya. Jasadnya Adam, ya Nabi. Makanya bagus benar Nabi menyindir. Nabi menyindir halus, tapi amun paham. Allahu Akbar. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku sumbernya sekalian roh, Adam sumber sekalian jasad. Wujud jasad ini dari Adam. Jadi jasadnya dari Adam, rohnya daripada Rasulullah. Sumbernya roh itu Rasulullah. Ana abul arwah. Siapa panggil namanya? Jasad ini kau bergerak ada. Ambut kada ada roh. Kau melihat kada kalau kada ada roh. Kau berpandir kada, namun kada ada roh. Kada kau. Kenapa kau melihat, kau bersuara, kau berpandir? Karena ada roh.
Nah, berarti nang melihat ini roh zahir pada mata, mendengar roh zahir pada telinga, bersuara roh zahir pada muntung, nang bergeritik roh zahir pada hati, nang bergerak berbuat gawian roh. Siapa rahasia roh? Ana abul awah, aku dalamnya ya Rasulullah. Aku sumber roh itu. Berarti sumber roh itu dari Rasulullah. Berarti sumber roh itu Rasulullah. Berarti sebujurnya nang sembahyang itu terlihat gawian jasad padahal gawian roh. Bukan rasa gawian roh, gawiannya nurnya Rasulullah. Di dalam makan lagi hilangkan nurnya gawiannya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang engkau mendiami rumah itu, setiap rumah-rumah yang piat ada di dalamnya, kada bahayat lagi lawan yang lain. Setiap jasad-jasad yang ada nurnya Rasulullah di dalamnya, kada bahayat lawan yang lain lagi. Mana orang yang jasadnya mengandung Rasulullah, nang ingat mutabah lawan Nabi, nang salatnya, nang beribadahnya, nang berzikirnya, nang bersedekahnya, nang tawaduknya, nang rendah hatinya, nang penyabarnya. Walaupun didendam, dimusuhi orang, tetap sih kada dendam. Pemaaf, ada pendendam. Orang menyakiti banyak macam, tetap disayanginya. Kenapa? Dalam orang itu ada Rasulullah. Amun dirinya pendendam, kada ada Rasulullah di dalamnya. Abu ruksaka, kada ada Rasulullah. Sombong, angkuh di dalamnya, kada ada Rasulullah. Nah ada nar iblis dalamnya. Yo, awaknya manusia, dalamnya iblis. Awaknya manusia, dalamnya nur Rasulullah. Pilih aja. Lihat aja ya. Nang gawian maksiat, nang durhaka, nang kal sembahyang, nang itu, nang ini sibuk begawi, bulu tangkis tahan sampai isya, mulai asar. Maaf, dalamnya, jahirnya manusia, dalamnya nar. Kenapa melanggar perintah Allah Ta'ala? Jadi orang yang duduk di makam nur ini sifatnya sifat Rasulullah. Kada pendendam, pemaaf, dermawan, penolong, kasih sayang, rendah hati, kada sombong, merasa baik orang pada inya. Itu sifat-sifat itulah sifatnya orang yang mengandung nurnya Rasulullah. Rasulullah itu bahari sidin bajahir. Sidin bajahir dalam wujud insan kamil mukamil. Sekarang di mana Rasulullah? Di mana makam Nabi? Makam Nabi maksudnya kepada umatnya namun tabah lawan sidin. Makam itu kediaman Rasulullah. Di mana lagi berdiam wayah ini? Jahirnya makam sidin sada jasmania di Madinah. Di mana roh Nabi itu berdiam wayah ini? Bahasanya pada umatnya namun tabah lawan sidin. Jadi Rasulullah itu kada jauh, parak benar. Makanya bila Allah parak lawan kita, Nabi pun parak juga. Padahilnya ujar Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada hamba kami melebihi urat lehernya. Urat leher itu parak, aku Allah parak lagi. Allah parak, Rasulullah tentu parak juga. Ini kan mau terpisah nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Busyra lana minal muna. Gembira kami dalam lautan kenikmatan. Kenapa? Dibuka hijab ya nah. Dahsyat dari kelampaian ini. Kalimat sidin pendek aja. Asal kejadian daripada yaitu pada Nur Muhammad sudah itu aja. Tapi jabaran sidin memberi memberi ilham, memberi inspirasi.
Datuk Kalampayan jahirnya Bangarat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, wali besar, alim besar, tapi buka rahasia dalam sidin siapa? Kada lain Nurul Mus Ulu Baitin Anta Sakinu, kisahnya pada dalamnya Syekh Zaini bin Abdul Ghani, rupanya namanya jahir. Dalamnya siapa? Nah, orang yang mengandung Nur Rasulullah itu kalau beribaratkan lautan yang kada bertepi. Semua orang mengandung Nur Nabi. Ada yang mengandung Nur Nabi. Aku mengandung Nur Nabi ya, tapi segelas saja air yang di lautan diambil. Ya, tapi segelas. Ribut segelas. Tapi ada juga yang seimbir. Nah, mana baik segelas seimbir. Mengandung Nur Nabi, tapi seimbir. Ada nang kayak sedrom, ada nang kayak tong, ada kayak setang-tangking, ada nang kayak nang kono, masing-masing. Tapi lautan itu tak bertepi. Bagaimana nur hakiki itu laisa kamitslihi. Nah, kalau sudah ini dimusyahadahkan, tenggelam dalam lautan ini, inilah makna ayat Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad Rasulullah, yu'azzibahum bil mudari. Kalau engkau lawan mereka, kalau orang tadi umatmu mengandung rahasia nurmu wahai Rasulullah. Mana orang yang mengandung rahasia nur Nabi nang batinnya memandang mulai ujung rambut ujung batis jasad dan roh kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lawan Nabi lalu menyesuaikan akhlaknya lawan akhlak Rasulullah. Kalau dia salah beristighfar, minta ampun. Maulah tapi sah ya. Maulah tapi sah jubah lawan kapas. Maulah tapi sah surban lawan kapas. Jahirnya jubah, jahirnya surban, padahal ada lain kapas dan bajahir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu orang yang ingin tenggelam mesra dalam lautan Nur Muhammad tadi, maka kada lain inya harus memperbanyak membaca salawat. Lebih-lebih ini hari apa nih? Jumat. Ulun terbaca dalam sebuah hadis, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khulika Adam wa fihi ubida wa fihi nufhatu wa fihi Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, hari yang paling afdal, paling mulia itu hari Jumat, diciptakannya Nabiullah Adam. Padahal ditiup sangkakala. Allah. Pada hari itu pula terjadi teriakan yang mematikan seluruh malaikat makhluk. Kiamat. Maka ujar Rasulullah, perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kamu ditujukan kepada hari Jumat. Itu bila kita baca salawat langsung sampai kepada Rasulullah. Bukan yang hari Jumat, hari-hari lain, tapi lebih utama. Kalau hari lain 1000, hari Jumat kalau kawan lebih banyak. Jadi orang yang mengandung Nur Muhammad ini banyak bersalawat lawan Rasulullah. Kenapa? Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat tadi ruhnya berhubungan lawan Rasulullah. Amin. Nabi itu kayak gelas dan hibak lawan banyu. Kita pipiringannya. Kalau kita mengucapkan salawat kepada sidin, makin banyak menyiram banyu nang hibak gelas tadi kembali kemana? Ke dalam pipiringan. Makin banyak salawat, makin banyak nurnya Rasulullah. Makanya Abah Guru itu Allah. Aku di sini, Abah Guru amalan apa? Salawat ya sidin. Kenapa? Salawat ya sidin. Kenapa Guru? Salawat ya sidin. Kenapa? Dahsyat salawat ini.
Dan ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini tangga pertama. Kedua, Presiden, untuk mengenal, matikan dirimu dahulu daripada mati. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada memati kamu. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hatinya, yaitu kalampayan. La qadirun, kadang berkuasa, wala muridun, kadang berkehendak, wala alimun, kadang tahu, wala hayyun, kadang hidup, wala sami'un, kadang mendengar, wala basirun, kadang melihat, wala mutakallimun, kadang berkata-kata. Bil hakikati illallah, pada hakikatnya hanya Allah. Tangga kedua, imbah orang musyahadah dengan lautan nur tadi, hamzah lebur, maka matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, kayak pelajaran ini kita sambung pada pengajian berikutnya. Jadi ini hanya tangga pertama, belum tuntung lagi. Cuman musyahadah akan naik dahulu. Mandang banyu daripada nur Nabi, memandang nasi daripada memandang jagung, apapun jangan putus pandangan pada istiqomah hati kita adalah daripada nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ujar Nabi, salawat. Salawat itu ada dua, Pak. Ada salawat lahir, membaca salawat batin. Hati kita selalu bersalawat. Kenapa? Seluruh tubuh penuh salawat, alam penuh salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, yang paling hampir lawan aku hari kiamat, yang banyak bersalawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yahdillahu linurihi may yasha. Allah berhidayah dengan nur Allah kepada seperti kehendakinya. Tangga pertama ini rasakan dulu, hayati dulu, mesrakan dulu agar menjadi orang awam. Bukan jadi orang seperti binatang. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalaman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah amun tamu belum datang, kita sambung. Sebab Syekh yang dari Mekah anak Baelang kesini sekarang masih ada di Malaysia sambil mengurus visa untuk bisa gambus datang ke sini. Jadi amun bisa selesai, sini langsung ke sini hari Ahad. Amun baru selesai, mungkin insya Allah tetap datang ya, tapi waktu nang lain Presiden. Jadi tolong doakan mudahan cepat bisanya keluar Presiden. Yang jelas kita sambung nanti kalau tamunya akan datang hari Ahad. Taqabbalallahu minkum. Ahmad ya Habib.